Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Aras Yasili, SPI MSI, selaku penanggung jawab kegiatan pelatihan manajemen laboratorium di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Hairun yang dilaksanakan pada tanggal 29 November 2025. Kegiatan ini mengusung tema peningkatan kompetensi laboran menuju layanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang profesional, akuntabel, dan berdampak sebagai wujud komitmen Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan dalam memperkuat peran laboratorium sebagai penopang utama Tridharma Perguruan Tinggi. Seluruh rangkaian kegiatan pelatihan dirancang sejalan dengan semboyan Universitas Hairun, yaitu maju bersama ilmu untuk membangun negeri, serta mendukung kebijakan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dalam peningkatan kualitas layanan pendidikan tinggi yang berintegritas dan akuntabel serta berdampak. Pelatihan ini diikuti oleh para laboran dan tenaga pendidikan di lingkungan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Hairun, kemudian juga diikuti oleh laboran dari Fakultas Pertanian yang memiliki peran strategis dalam menjamin kelancaran dan kualitas kegiatan praktikum, penelitian, serta layanan pengabdian kepada masyarakat. Besar harapan kami, seluruh ilmu, pengalaman, dan praktik baik yang diperoleh selama pelatihan ini tidak berhenti pada tataran wacana, tetapi benar-benar diimplementasikan di laboratorium masing-masing. Demikian harapan kami dari pelaksana kegiatan. Kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Universitas Hairun, maju bersama ilmu, membangun negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sartini B, SPI dari Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Maluku Utara. Pada kesempatan ini, saya diberi amanah untuk menjadi salah satu pemateri di pelatihan manajemen laboratorium yang dilaksanakan oleh Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Hairun. Melalui pelatihan ini, saya berharap semoga laboran yang ada di Universitas Hairun dapat memahami tentang SNI ISO IC 17025 dan nanti diharapkan ke depannya dapat menerapkannya. Jadi tetap konsisten dan jaga stamina. Semoga semakin maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muto Ahintan Ariana, salah satu staf analis di Laboratorium Terpadu Universitas Hairun. Pada kesempatan kali ini, saya diminta untuk menjadi narasumber pada pelatihan manajemen laboratorium yang diselenggarakan oleh Fakultas Kelautan dan Ilmu Perikanan Universitas Hairun. Nah, pada kesempatan kali ini saya menyampaikan materi tentang dokumentasi sistem manajemen mutu dan pelaksanaan latihan ini saya menyampaikan materi tentang sistem dokumentasi manajemen mutu dan pembuatan standar operasional prosedur untuk laboratorium fakultas, terutama untuk pelaksanaan praktikum, penelitian, dan pengujian. Nah, harapannya ke depannya laboran-laboran di Universitas Hairun dan khususnya di Fakultas Perikanan itu bisa menerapkan sistem dokumentasi yang baik sehingga nanti bisa diterapkan dalam pelaksanaan praktikum, penelitian, maupun pengujian. Harapannya setelah pelatihan ini, semua dokumen-dokumen mutu yang ada di laboratorium itu bisa tertata dengan rapi sesuai dengan prinsip laboratorium ya, PDCA, Plan, Do, Check, and Action. Jadi kayak maksudnya direncanakan, terus kemudian dilaksanakan, dicek terus, kemudian di action seperti itu sesuai dengan prinsipnya Universitas Hairun, maju bersama ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho dari unit pelayanan akademik Lab Terpadu Universitas Hairun sebagai pemateri tentang good laboratory practice. Selama kegiatan ini mungkin kita akan lebih banyak membahas tentang bagaimana sih manajemen laboratorium, itu baik dari laboratorium pengujian, laboratorium pendidikan, penelitian, dan sebagainya gitu. Good laboratory practice itu sendiri kita lebih fokus bagaimana kita melaksanakan laboratorium itu secara baik dan benar gitu. Yang tujuan akhirnya itu, output akhirnya itu adalah ISO 17025 tahun 2017. Jadi sebelum kita melaksanakan untuk ISO 17025, kita harus berlaku
di laboratorium itu dengan cara baik, benar, sesuai dengan SOP, sesuai dengan instruksi kerja dan sebagainya begitu. Dan harus juga mengenal bagaimana bentuk layout dari laboratorium itu sendiri, bagaimana bentuk mana itu alat-alat yang ada di laboratorium, bahan-bahannya, apakah bahan itu bahan B3 atau bahan-bahan yang mudah terbakar, bahan-bahan yang mudah eksplosif dan sebagainya gitu. Itu kita lebih fokus kepada hal itu saja. Untuk harapannya ke depannya mudah-mudahan laboratorium dari perikanan itu menjadi laboratorium yang juga terakreditasi, sebagai induknya itu laboratorium terpadu, nanti kita bawahi semua laboratorium yang ada di Khairon gitu. Dan nantinya ini sesuai dengan motonya dari Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, yaitu Dikti Saintek berdampak. Ini adalah dampak yang harus kita berikan kepada masyarakat Maluku Utara, khususnya masyarakat atau Civitas Akademika Universitas Khairon. Universitas Khairon maju bersama ilmu. Kira-kira layanan apa yang bisa kita tampilkan untuk publik itu mereka bisa laksanakan itu, ya. Minimal seperti itu, ya. Nah, melalui pelatihan ini sekali lagi kami mengharapkan adanya peningkatan pemahaman kita secara bersama untuk bisa meningkatkan status layanan laboratorium kita yang lebih baik lagi ke depan, ya. Saya kira itu mungkin yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pelatihan manajemen laboratorium dengan tema peningkatan kompetensi laboran menuju layanan penyidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang profesional, akutabel, dan berdampak kami nyatakan dibuka secara resmi. Demikian yang akan disampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
harus disediakan di laboratorium yang pertama. Dan yang selanjutnya atau yang kedua, di bahan-bahan laboratorium di sana ada yang sudah kadaluarsa, tetapi pengolahan limbah bahan-bahan berbahaya itu belum ada di Fakultas Perikanan. Di sini saya menemukannya. Bagiannya itu ada SOP yang tadi seperti yang dibuat bilang, ada IKA tadi. IKA itu bisa seperti instruksi kerja tadi, bisa nanti ditaruh di pinggir atau nanti ditempel di dinding. Itu bisa ditempelkan, nanti di situ ada tangannya si analis atau pin yang mudah diakses. Jadi pas orang anak bukan pertanyaannya, kedua materi dan Bapak moderator, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Jadi ujung-ujungnya target rapid ini itu adalah ISO 17025. Oke, next. Oke, untuk awalnya itu kita lihat dulu apa itu. Sedikit gitu, main game dulu sedikit. Sudah siap Bapak Ibu? Jadi ini permainan mungkin kalau misalnya Bapak Ibu coba dulu ya. Sudah siap sampai belakang? Jadi fokus sama instruksinya. Ya. Jadi fokus sama instruksinya. Oke. Karena nanti kita cerita di proposal berikutnya. Saya punya jalur pintas untuk menghubungi dua pemateri ini.